warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Makfirawati Elihawa, NIM 153420078. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yaitu pengembangan efektif anak usia dini. Pengertian pendidikan karakter dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendidikan itu sendiri berasal dari kata didik. Kemudian kata ini mendapat imbuhan M, sehingga menjadi mendidik artinya memelihara dan memberi latihan. Dalam pemeliharaan dan memberi latihan diperlukan adanya ajaran, tuntunan, dan pimpinan mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran. Sedangkan jika ditambah dengan imbuhan P dan AN sehingga menjadi kata pendidikan memiliki arti sebagai suatu proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan latihan. Pendidikan artikan sebagai proses membantu, menumbuhkan, mengembangkan, mendewasakan, membuat yang tidak tertata atau liar menjadi semakin tertata, semacam proses sebuah kultur dan tata keaturan dalam diri sendiri maupun orang lain. Ki Hajar Dewantara mengartikan pendidikan sebagai segala usaha dari orang tua terhadap anak-anak dengan tujuan untuk kemajuan hidup anak dalam arti memperbaiki pertumbuhannya segala kekuatan rohani dan jasmani yang ada pada anak-anaknya karena kodrat iratnya atau pembawaannya sendiri. Selanjutnya, karakter menurut Pusat Bahasa Indonesia berarti sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dari yang lain. Pusat Bahasa Pendidikan Nasional 2008 392 menurut Likona, isi dari karakter yang baik adalah kebaikan. Thomas Likona 2013-18-19, kebaikan seperti kejujuran, keberanian, keadilan, dan kasih sayang adalah di posisi untuk berperilaku secara moral. Karakter adalah objektivitas yang baik dan kualitas manusia baik bagi manusia diketahui atau tidak. Selanjutnya yaitu urgensi, tujuan, dan manfaat pendidikan karakter. Kondisi yang dihadapi bangsa saat ini cenderung mengalami dinamika perubahan. Orientasi tentang tujuan pendidikan yang diharapkan bahkan tenaga menghadapi keadaan yang mengarah pada persimpangan jalan. Pada satu sisi, implementasi kurikulum berbasis kompetensi telah berhasil meningkatkan kualitas ilmu, pengetahuan, dan teknologi, tetapi di pihak lain kompetensi dalam bidang karakter terabaikan. Padahal karakter merupakan fondasi bangsa yang sangat penting dan perlu ditanamkan sejak dini kepada anak-anak. Hal tersebut disebabkan karena ukuran-ukuran pendidikan tidak dikembalikan pada nilai-nilai karakter anak. Dampak yang dirasakan adalah implementasi pendidikan nasional masih belum mampu melahirkan anak-anak bangsa yang berkarakter. Sosial emosional. Pengertian perkembangan sosial emosional anak usia dini merupakan suatu proses belajar anak bagaimana berinteraksi dengan orang lain sesuai dengan aturan sosial yang ada, dan anak lebih mampu untuk mengendalikan perasaan yang sesuai dengan kemampuan mengidentifikasikan dan mengungkapkan perasaan tersebut. Sosial emosional anak berlangsung secara bertahap dan melalui proses penguatan dan modeling. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa perkembangan sosial emosional tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Dengan kata lain, membahas perkembangan emosi harus berkaitan dengan perkembangan sosial anak, sebab dalam perkembangan sosial emosional anak merupakan kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan orang lain. Selanjutnya yaitu penanaman emosi yang baik membutuhkan pola asuh yang tepat sehingga dalam pertumbuhan dan perkembangannya sosialnya dapat dijadikan kontrol bagi seorang anak. Pola asuh yang sesuai dari ibu yang dominan merupakan hasil dari sebuah ikatan perkawinan yang sah yang dapat membentuk keluarga, akan membentuk anak yang memiliki kecerdasan sosial. Pola asuh ibu yang tepat akan membentuk anak
kecerdasan sosial yang positif, kemampuan mengolah emosi dengan baik pada diri sendiri dan orang lain, menggunakan perasaan-perasaan itu untuk membagi pikiran dan tindakan dengan menggunakan kecerdasan sosial. Selanjutnya yaitu kecerdasan sosial emosional anak. Kecerdasan sosial merupakan kemampuan sosial yang meliputi kemampuan untuk mengendalikan daya tahan ketika menghadapi suatu masalah, mampu mengendalikan impuls, memotivasi diri, mampu mengatur suasana hati, kemampuan berempati, dan membina hubungan dengan orang lain. Kecerdasan emosional adalah kemampuan mengetahui perasaan sendiri dan perasaan orang lain, serta menggunakan perasaan tersebut menuntun pikiran perilaku seorang. Kecerdasan sosial emosional terdiri atas 3 dimensi, antara lain interpersonal intelligence, self-control, intrapersonal intelligence, self-image, dan intrapersonal intelligence. Pada dasarnya, kecerdasan emosi tidak terdiri sendiri dan tidak dapat dipisahkan dengan kecerdasan sosial. Kedua konsep tersebut bersifat kohesif, menyatu, dan tidak dapat dipisahkan secara tegas satu persatu, karena suatu kecerdasan emosi akan terpenuhi oleh individu jika kecerdasan itu terrefleksi dan teraktualisasi dalam kehidupan sosialnya. Pada dasarnya, kecerdasan emosi tidak berdiri sendiri dan tidak dapat dipisahkan dengan kecerdasan sosial. Kedua konsep tersebut bersifat kohesif, menyatu, dan tidak dapat dipisahkan secara tegas satu persatu, karena suatu kecerdasan emosi dan terpenuhi oleh individu jika kecerdasan itu terrefleksi dan teraktualisasi dalam kehidupan sosialnya. Selanjutnya yaitu karakteristik sosial emosional kecerdasan. Emosional seseorang akan dipengaruhi pada kehidupannya di segala bidang, baik itu terdapat prestasi, belajar, mampu pekerjaannya ketika membina hubungan dengan teman dan masyarakat dalam lingkup sempit mau luas. Untuk itu pengolahan emosi sebaiknya dilakukan sejak anak usia dini, yang pada masa itu anak berada pada periode sensitif periode di mana pada masa itu anak secara khusus mudah menerima sebagai stimulus dari lingkungannya. Mengembangkan kecerdasan emosional pada anak tetap harus menggunakan metode bermain, karena dengan metode bermain anak mudah dan melaksanakan dan tanpa adanya suatu keterpaksaan. Aspek-aspek perkembangan sosial emosional. Aspek perkembangan anak salah satunya yaitu perkembangannya sosial emosional yang mencakup perilaku anak dalam lingkungannya. Perkembangan sosial emosional anak merupakan dua aspek yang berbeda tetapi tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Dengan kata lain, membahas perkembangan emosi harus bersinggungan dengan perkembangan sosial anak. Demikian pula sebaliknya, membahas perkembangan sosial anak harus melibatkan perkembangan emosional anak. Pada dasarnya, 5 aspek pembelajaran keterampilan sosial emosional pada anak sejak anak usia sangat dini sekali. Kelima aspek ini yaitu self-awareness, kesadaran akan diri sendiri, motivasi, pengolahan perasaan, empati, dan keterampilan bersosialisasi. Selanjutnya yaitu materi terakhir yaitu metodologi pengembangan afektif AUD. Hakikat pembelajaran afektif belajar adalah suatu perubahan dalam kepribadian sebagai suatu pola baru berupa kecakapan, sikap, kebiasaan. Purwanto 2009. Belajar pada hakikatnya merupakan suatu usaha, suatu proses perubahan yang terjadi
pada individu sebagai hasil dari pengalaman atau hasil dari pengalaman interaksi dengan lingkungan belajar dalam pengertian yang lain adalah suatu upaya untuk menguasai sesuatu yang baru. Sementara itu, proses belajar mengajar pembelajaran adalah upaya secara sistematis yang dilakukan guru untuk mewujudkan proses pembelajaran berjalan secara efektif dan efisien yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Selanjutnya, efektif adalah perubahan yang membawa pengaruh makna dan manfaat tertentu. Pembelajaran yang efektif ditandai dengan sifatnya yang menekankan pada pemberdayaan anak secara aktif. Strategi pembelajaran efektif SPA adalah suatu metode dalam proses pembelajaran yang menekankan pada nilai baik dan tidak baik dan sikap sopan dan tidak sopan yang diukur tidak dapat diukur karena itu menyangkut kesadaran seorang yang tumbuh dari dalam. Sanja 2012. Sekian video materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.